seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Satu tanah air. Jadi tema kita pada pagi hari ini dengan Mas Oki adalah tema konsep keselamatan. Siapakah di antara dua agama ini yang paling logik, yang paling banyak datanya untuk tentang referensi keselamatan tersebut. Jadi begini, di dalam agama Islam syarat pertama, ya ini harus dicatat, syarat pertama orang itu bisa selamat ketika masuk di dalam agama Islam, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Itu syarat pertama yang gak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun, beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sang pencipta. Di dalam Al-Quran berkali-kali Allah mengatakan Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi ini. Sehingga karena Allah sang pencipta, Al-Khaliq, punya sifat Al-Khaliq, sang pencipta, maka syarat pertama dia selamat harus beriman kepada sang pencipta. Nah, kedua, ya, yang tidak bisa diganggu gugat, ketika dia sudah beriman kepada Allah, otomatis orang itu harus beriman kepada seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Makanya di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-40, Allah mengatakan, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Surah Al-Ahzab. Nabi Muhammad bukanlah ayah dari kalian semua, tetapi dia adalah seorang nabi dan wa khataman nabiyyin. Nabi terakhir, pemungkas para nabi. Di mana dulunya Allah mengutus beberapa nabi dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Terakhir Allah tutup dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad di dalam Al-Quran, illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu di dalam Al-Quran juga ayatnya. Nah, karena salah satu perintah Allah mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, kullu ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, jauhilah. Kenapa? Karena kalau kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka merusak syarat yang pertama. Karena syarat yang pertama beriman kepada Allah, konsekuensinya seluruh aturan Allah harus diikuti. Dan salah satu aturannya adalah mengikuti Nabi Muhammad. Nah, di dalam surah An-Nisa ayat 115, surah An-Nisa ayat 115. Di sana secara tegas Allah mengatakan, "Wa may yushakikir rasul", barang siapa yang menentang Nabi Muhammad, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah Islam datang kepada dia, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalan-jalan orang yang beriman kepada dia, kepada Ar-Rasul, maksudnya Nabi Muhammad, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Nah, sehingga apapun aturan dari Nabi Muhammad yang disetujui oleh Nabi Muhammad di dalam Islam disebut dengan sunnah. Nah, sunnah ini maknanya banyak, tergantung konteks ilmunya. Kalau maksudnya sunnah dalam ilmu fikih adalah apa yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Itu sunnah dalam fikih ya. Sedangkan kita bukan membahas sunnah dalam fikih, tapi membahas sunnah dalam konteks hadis. Apa sunnah dalam konteks hadis? Pekerjaan Nabi, ucapan Nabi, hal-hal yang disetujui Nabi, 3. Ya. Aqwalun Nabi, ucapan Nabi, af'alun Nabi, pekerjaan Nabi, kemudian takrirun Nabi, hal-hal yang didiamkan, yang diridhoi, yang disetujui oleh Nabi. Ini berkaitan dengan aturan yang tadi setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena Nabi Muhammad sudah mendapatkan validasi dari Allah, apapun yang keluar, kullu ma kharaja min lisani Muhammad, apapun yang keluar dari lisan Nabi Muhammad wajib kita ikuti. Contoh, Nabi Muhammad mengatakan, ikutilah sahabatku, fa'alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di, dan ikutilah sunnah para khulafa'ur rasyidin. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
Nah, seperti itu pembukaan dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, teman-teman semua, yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ustadz Wafi untuk pemaparannya. Ya, teman-teman semua, terima kasih yang udah bergabung bantu di tap-tap layarnya, teman-teman. Ya, kita akan masuk ke dalam tema pembahasannya. Jadi malam ini kita berdiskusi tentang tema keselamatan dan penebusan dosa. Jadi keselamatan di dalam iman Kristen itu semata-mata karena kasih Tuhan kepada kita. Kita sebagai manusia tidak akan memperoleh keselamatan dengan usaha kita sendiri. Jadi keselamatan di dalam iman Kristen itu semata-mata karena kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di mana ayatnya? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dari itu Sang Firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita untuk apa? Untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Lalu pertanyaannya, kenapa yang menebus itu harus Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus itu harus menjadi manusia? Itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, saya terangkan. Di dalam Kejadian 3, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Bahkan manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat yang ke-23. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat yang ke-23. Manusia itu seperti yang saya jelaskan tadi, manusia itu semata-mata menerima keselamatan itu karena kasih Tuhan kepada kita di dalam Yohanes 3 ayat 16. Poinnya teman-teman, yang diselamatkan itu manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya tekankan, yang diselamatkan itu manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di mana ayatnya di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Bahkan hampir sama dengan Allah di dalam Mazmur 8 ayat yang ke-6. Nah, jadi yang diselamatkan adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan hampir sama dengan Allah. Yang menyelamatkan harus manusia. Maka dari itu, jangan dipotong nanti narasinya, tapi ya teman-teman ya. Jadi yang menyelamatkan itu harus manusia. Jadi yang maka dari itu Tuhan Yesus itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 tadi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 jelas sekali. Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Terus saya tekankan buat teman-teman, di dalam iman Kristen, agama itu tidak menyelamatkan. Di dalam iman Kristen ya, agama itu tidak menyelamatkan. Kristen itu tidak menyelamatkan. Karena apa? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Yang menyelamatkan itu iman dan percaya kita kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saya tegaskan, agama di dalam iman Kristen tidak menyelamatkan. Ini di dalam iman Kristen ya. Agama itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan iman dan percaya kita. Kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi demikian penjelasan saya mengenai konsep dari keselamatan di dalam iman Kristen. Maka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu jelas sekali. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka kalau kita tidak ingin mati di dalam kebinasaan, kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Jadi kalau kita bicara tentang konsep keselamatan di dalam iman Kristen itu sangat-sangat jelas sekali. Seperti apa kita ingin selamat supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan, maka seperti yang disampaikan di dalam Roma 10 ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya narasikan untuk konsep keselamatan di dalam iman Kristen. Ada beberapa data yang saya bawakan tadi. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung, bantu di tap-tap layarnya teman-teman ya. Saya ingatkan lagi buat teman-teman yang Kristen di bawah, jangan ada kata-kata menghujat,
kalian cukup menyaksikan seperti apa diskusi ini, yang baiknya diambil, yang jeleknya tidak usah ya teman-teman ya. Silakan Pak Ustadz Yusuf lagi kan, Pak Ustadz Wapi, saya kembalikan waktunya ke Pak Ustadz Wapi. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa poin yang saya ambil dari penjelasan Mas Oki barusan. Yang pertama, keselamatan itu bukan karena amal, tapi karena kasih karunia Tuhan. Oke. Pertanyaan saya dari ungkapan Anda ini, sejak kapan ya konsep ini dilegalkan? Sejak kapan konsep ini dilegalkan? Karena begini Mas, konsep ini ada kan di dalam Yohanes Perjanjian Baru. Dulu sebelum Yesus turun, konsep ini belum ada. Ayat ini belum ada. Keselamatan bukan dari amal, tapi dari kasih karunia Tuhan. Sebagaimana Yohanes 3 nomor 16 yang Anda sampaikan. Kalau dulu bagaimana? Di zaman Musa, apakah sama seperti ini? Apakah konsepnya sama seperti ini? Bahwa memang kasih karunia Tuhan bukan karena amal. Karena begini, setiap amal perbuatan itu ada penebusnya di zaman Musa. Makanya kalau dibaca Imamat 4 ya, pasal 4 itu sampai ayat ke-32 itu. Ada cara penebusan dosa dengan kambing, ada cara penebusan dosa dengan domba, ada cara penebusan dosa dengan hewan begini, begitu. Berarti erat kaitannya dengan amal, Mas. Erat kaitannya dengan amal. Konsep ini ada baru di Yohanes. Yohanes pun ya, itu kan tertulis, selesai tulisan ini jauh setelah Yesus wafat, setelah dibangkitkan kembali sesuai keimanan Kristen. Dulu di dalam Perjanjian Lama dulu, apakah konsepnya seperti ini? Kalau memang seperti ini, dalilnya mana? Kalau memang bukan seperti ini, berarti ada dua hukum yang seolah-olah pinplan. Konsep ini baru datang, sebelumnya nggak datang, nggak ada konsep seperti ini. Itu yang pertama. Nah, lalu tadi Mas mengatakan, aku adalah jalan keselamatan dan hidup, tidak ada yang sampai ke Bapa kecuali melalui aku. Sama. Kata-kata ini datang ketika Yesus sudah datang. Dulu, sebelum Yesus datang, ya harus mengikuti Musa untuk tahu kepada Tuhan, gitu loh. Harus mengikuti Musa. Dulu, di zaman Yesaya, Yesus belum datang, jalan keselamatannya lewat Yesaya. Jadi apa bedanya Yesus dengan para nabi yang dulu, gitu kan? Apa bedanya? Di zaman Musa, kalau beriman dengan hukum Taurat yang Tuhan kasih kepada dia, maka tidak ada jalan menuju Tuhan kecuali lewat Musa. Dulu di zaman Yesaya, kalau ingin tahu kepada Tuhan, tidak ada jalan kecuali mengikuti Yesaya. Sama ketika Daud misalnya, tidak ada jalan mengikuti ini, dan ini. Lalu apa? Apa level Yesus yang lebih tinggi daripada mereka dalam hal ini ya? Saya tidak berbicara mukjizat. Karena mukjizat ini ya juga saling melengkapi. Nabi Musa bisa membelah lautan, Yesus nggak bisa. Maksudnya nggak bisa ini nggak pernah membuktikan membelah lautan gitu loh. Kalau cuma mujizat ini sesuai dengan cobaan masing-masing lah. Sesuai dengan cobaan. Nah dulu kalau ingin tahu kepada Tuhan ya harus lewat Musa. Tidak ada jalan keselamatan dan tidak ada jalan agar dia bisa masuk surga kecuali lewat Musa dulu. Jadi kan sama saja. Seolah-olah memang derajat Yesus ini nabi sesuai dengan asumsi umat Islam. Perspektif umat Islam bahwa beliau adalah nabi. Tetap kita muliakan, tapi tarafnya sampai nabi, bukan sampai Tuhan. Karena dulu sebelum Yohanes tercatat, masih tidak ada istilah datang kepadaku, harus lewat aku, tahu Tuhan harus lewat aku, ingin masuk surga harus lewat aku. Nggak ada dulu. Dulu hanya harus lewat Musa. Bahkan di dalam Taurat Musa dikatakan Musa dijadikan Allah bagi Fir'aun. Tuhan, Bapa Allah, Yod, Hef, Waf, Hei, menjadikan Musa Allah bagi Fir'aun. Berarti kalau ingin selamat dulu ya ikut Musa. Di zaman Yesus ya ikut Yesus. Kan sama saja sebenarnya. Sebenarnya sama saja. Karena orang dulu gak kenal Yesus. Dan gak pernah nabi-nabi dulu memperkenalkan Yesus. Nabi-nabi terdahulu gak pernah memperkenalkan Yesus. Gak pernah. Sekarang kira-kira teman-teman Kristen berani gak sih mengatakan bahwa Tuhan Kristen itu Esa? Sama dengan saya nih,
Tuhan Allah, Tuhan saya itu Allah, Esa. Anda mau bertanya kepada aliran apapun di dalam Islam, tanyakan dari Syiah, dari Salafi, dari MTA, LDII, semua aliran, siapa Tuhan mereka? Allah. Nabi Muhammad siapa? Utusannya, Esa. Satu. Kira-kira berani nggak teman Kristen mengatakan Tuhan saya Yesus saja? Bapak Allah bukan, Roh Kudus bukan. Berani nggak bilang seperti itu? Itu pertanyaan saya yang kedua. Sekian, terima kasih. Oke, silakan Pak Ustadz Wafi. Oke. Nanti sambil bertanya balik, Mas ya. Siap, siap. Oke, saya mau menanggapi dulu ya. Pak Ustadz Wafi tadi bilang, apakah konsep ini baru datang di dalam perjanjian baru Yohanes 3 ayat 16. Sebenarnya saya mau minta penjelasan dulu. Bahkan Pak Ustadz Wafi tadi bilang kalau ini print plan. Nah, saya mau tahu dulu print plannya itu di mana supaya saya nanti dapat menjelaskannya dengan Pak Ustadz Wafi, karena Pak Ustadz Wafi tadi tidak menjelaskan. Gitu. Tidak menjelaskan secara terperinci di mana letak print plannya itu. Di dalam perjanjian lama seperti apa, di dalam perjanjian baru seperti apa. Tapi kalau Pak Ustadz Wafi bertanya, apakah di dalam perjanjian lama itu ada seperti di dalam perjanjian baru Yohanes 3 ayat 16? Pak Ustadz Wafi harus baca di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Maka itu di dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus itu menjadi manusia, Sang Firman itu menjadi manusia untuk menggenapi. Jadi kalau Pak Ustadz Wafi bertanya seperti apa di dalam perjanjian lama, jelas sekali di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-15. Saya bacakan lagi ulang buat teman-teman. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Ingat ya, yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus dosa pelanggaran. Maka dari itu di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Tuhan Yesus itu menggenapinya. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan menebus kita dengan darahnya. Jelas ya teman-teman ya. Kalau bicara tentang konsep keselamatan. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah nanti kalau Pak Ustadz Wafi mau membantah silahkan. Pak Ustadz Wafi bantah lagi. Pak Ustadz Wafi tadi ada beberapa poin juga yang saya ambil dari Pak Ustadz Wafi. Kalau kita ingin selamat, kita mengikuti Nabi Muhammad untuk selamat. Nabi Muhammad juga menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang saya mau tanyakan, ini Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam ini kalau tidak salah An-Nabiyah 107 ya. Al-Quran. Surat An-Nabiyah 107 kalau tidak salah. Saya mau tanya dengan Pak Ustadz Wafi, tunjukkan dulu satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Yang menjadi contoh buat teman-teman. Karena Pak Ustadz Wafi tadi bernarasi di dalam An-Nisa 115. Saya bukakan ya. An-Nisa 115. Ini data yang dibawakan Pak Ustadz Wafi tadi. An-Nisa 115. Saya bukakan datanya, masih ada waktu. Buat teman-teman, masih ada waktu ya. Oke. An-Nisa 115. Siapa yang menentang Rasul dalam kurung Nabi Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan kami akan masuk ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruknya tempat kembali. Pertanyaan saya dengan Ustadz Wafi, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad, itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah di dalam iman Pak Ustadz Wafi mengenal yang namanya free will? Pilihan. Karena di dalam iman Kristen itu kami sebagai manusia kami punya free will.
Nah, jadi pertanyaan saya dengan Pak Ustadz Wafi, karena Pak Ustadz Wafi membawa data di dalam An-Nisa 115, saya minta satu data dulu di dalam Al-Quran, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya bertanya dengan Pak Ustadz Wafi, apakah di dalam iman Pak Ustadz Wafi mengenal namanya free will? Silakan Pak Ustadz Wafi. Bentar ya teman-temannya, bantu di tap-tap layar dulu teman-teman. Biar roomnya agak gampang rungkat ya teman-teman ya. Boleh dijadikan 25K tap-tap layarnya. Silakan. Oke, silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada yang sempat terlewat Mas ya, yang tidak dijawab oleh Mas Oki. Berani nggak Mas Oki mengatakan bahwa Tuhan saya Esa, Tuhan saya itu hanya Yesus, Bapa Allah bukan Tuhan, dan Roh Kudus bukan Tuhan? Itu belum dijelaskan. Kemudian saya menanggapi dulu masalah tadi, perbedaan antara aturan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ingat Mas, ini ya, keselamatan bukan dari amal, tapi karena kasih Tuhan, itu adanya di Yohanes. Ketika Anda memperkuat alasan Anda dengan Ibrani, Ibrani itu juga perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kalau ini sesuai dengan perjanjian yang awal, apa yang perjanjian yang awal Mas? Coba kita buka. Apakah harus mati di tiang salib untuk menebus dosa? Gak ada perjanjian seperti itu di awal. Di awal gak ada Mas. Kalau kita buka ini ya, saya tunjukkan datanya. Malah begini, gak ribet. Dulu itu gak ribet Mas. Tuhan gak harus turun, gak harus ada di rahim Maria selama 9 bulan, gak harus dikejar dulu oleh orang-orang Romawi sampai tewas di tiang salib. Gak ribet kayak gitu dulu. Perjanjian awal itu gimana maksudnya? Ini ya. Kalau di perjanjian lama kan simple nih. Tuhan itu keren banget itu. 2 Tawarikh 7 nomor 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga. Tidak usah turun, langsung dari sorga sudah bisa mendengar. Ngapain turun ke dunia, kan begitu, susah amat. Dan mengampuni dosa mereka. Cukup didengar dari sorga doa mereka, bisa Tuhan itu mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Keren ini. Seharusnya seperti ini Mas. Tidak perlu turun ke dunia, harus ada di rahim seorang ibunda Maria, harus kemudian ada episode 1, 2, 3, 4. Kan gak keren banget gitu loh. Kayak film gitu loh ya. Kayak film yang dia karang sendiri, lalu dia mati sendiri, dia bangkit sendiri. Sedangkan di dalam 2 Tawarikh 7 nomor 14 simple. Ketika orang berdoa merendahkan diri, dia penuh dosa, saya mendengarkan dari sorga, saya ampuni dosanya. Keren kali gitu. Mulai kapan ada konsep-konsep yang dia harus turun ini di perjanjian lama kapan? Makanya saya mengatakan di awal bahwa konsep yang Anda tawarkan kepada saya Mas, itu hanya ada di Yohanes. Sebelumnya di perjanjian lama tidak pernah ada tawaran seperti itu. Karena Tuhan itu maha kuasa, ngapain dia merendahkan diri? Tuhan itu maha kuasa, ngapain dia ribet? Hanya untuk menghapus dosa hambanya. Dari atas ujung rambut sampai ujung kaki yang menciptakan Tuhan, ngapain ketika kita salah Tuhan repot turun ke dunia? Padahal dia sudah mampu mengampuni dari sorga. Kan begitu. Nah itu. Kemudian jawaban saya. Apa yang dimaksud dengan rahmat? Ya, rahmat. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. Contoh seperti apa? Apa yang diajarkan Nabi Muhammad dalam Al-Quran? Kita buka di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir Mas. Ya, akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Qul, katakan wahai Muhammad, ini ajaran dari Allah kepada Nabi Muhammad. Disuruh apa? Innama ana basyarum mithlukum. Nabi Muhammad suruh mengaku bahwa aku adalah manusia biasa seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, aku dapat wahyu. Innama ilahukum ilahun wahida. Apa ajaran Nabi Muhammad yang paling utama? Mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa. Tidak ada ajaran Tritunggal, Trinitas, dan Tri-Tri yang lain, gak ada. Yang pertama, ajaran Nabi Muhammad sebagai rahmat, meneruskan dakwah para nabi terdahulu, Tuhan itu Esa.
Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya di akhirat, ingin diridhoi oleh Allah, maka falyamal amalan salihah, maka dia harus berbuat baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Tidak menyekutukan Allah dan berbuat baik. Nah, ini ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad sebagai rahmat di seluruh dunia. Bahwa Nabi Muhammad meneruskan dakwah-dakwah Nabi terdahulu bahwa Tuhan itu Esa. Tidak ada istilah Bapa, Roh Kudus, Anak, tidak ada. Tuhan satu. Dan berbuat baik sebagai sesama manusia, sesama makhluk itu. Apakah ada free will? Pertanyaan kedua, apakah ada free will? Di dalam Islam ada ayatnya mana? Di dalam Al-Quran, setelah ini saya sebutkan ayatnya. Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Itu ayatnya. Akan saya jelaskan lebih detail di waktu saya selanjutnya. Oke, teman-teman, kita jawab dulu pertanyaan Pak Ustadz Wafi ya. Pak Ustadz Wafi tadi bilang, berani nggak kamu mengakui kalau Tuhan itu Esa? Lah, memang Tuhan orang Kristen itu Esa. Jelas sekali. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kenapa kita harus takut untuk mengakui itu? Tritunggal itu kan tidak berbicara tentang jumlah, tidak berbicara tentang banyaknya. Jadi orang Kristen itu tidak menyembah 3 Tuhan. Jadi kalau Pak Ustadz Wafi bertanya, berani nggak kamu bilang kalau Tuhan itu Esa? Markus 12 ayat yang ke-29 menjawab itu. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu pertanyaan pertama dari Pak Ustadz Wafi. Dan yang kedua, kenapa Tuhan Yesus itu harus repot-repot mati di kayu salib? Makanya saya jelaskan di awal tadi. Kenapa Tuhan Yesus itu harus menjadi manusia? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena di dalam Kejadian 3 tadi, manusia itu kan jatuh ke dalam dosa. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan hampir sama dengan Allah. Nah, yang menyelamatkan itu harus manusia. Maka dari itu firman itu menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus kita sebagai orang berdosa. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Itu Pak Ustadz Wafi, 2 pertanyaan yang Pak Ustadz Wafi tanya. Nah, terus Pak Ustadz Wafi tadi menjawab ya, yang satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad itu di dalam surat Al-Kahf ayat yang keberapa tadi Pak? Ayat yang terakhir Pak ya? Saya belum buka datanya. Surah Al-Kahfi ayat terakhir. Ayat terakhir ya, Al-Kahfi ayat terakhir, nanti kita buka. Ya, saya mau tanggapi dulu. Tapi Pak Ustadz Wafi belum menunjukkan data Al-Qurannya, tapi Pak Ustadz Wafi tadi bilang, kalau di dalam imannya ada yang namanya free will. Oke. Berarti ada free will ya. Nah, seperti apa? Sebentar saya bukakan datanya dulu ya teman-teman ya, biar enak. Quran 16 ayat yang ke-93. Oke. Bentar ya. Quran 16 ayat yang ke-193. Saya izin baca terjemahannya ya teman-teman ya. Seandainya, sebentar, Pak Wafi kena pelanggarannya. Sebentar. Iya, lanjut aja. Nah, seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Pertanyaan saya dari Quran 16 ayat yang ke-93. Kalau memang ada yang namanya free will di dalam iman Pak Ustadz Wafi, saya contohkan, misalnya saya saya tidak menafsirkan ya teman-teman ya. Misalnya saya seperti apa saya menggunakan pilihan saya ini? Seperti apa saya menggunakan free will saya ini? Ketika saya sudah ditakdirkan, saya sudah ditetapkan untuk disesatkan. Lalu seperti apa saya bisa menggunakan free will saya? Ketika saya sendiri di dalam Quran 16 ayat yang ke-93 kan jelas sekali. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki
dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi kembali ke poin pertanyaan saya minta data dan dalilnya. Seperti apa seorang Oki ini mau menggunakan free will-nya, pilihannya, ketika saya sendiri sudah ditetapkan untuk disesatkan. Karena di dalam Quran 16 ayat yang ke-93 jelas sekali. Allah menghendaki siapa saja yang dia sesatkan dan siapa saja yang dia berikan petunjuk. Nah, berkaitan dengan free will tadi saya bertanya itu, silakan Pak Ustadz Wafi memberikan data dan dalilnya. Oke teman-teman, bantu di tap-tap layarnya teman-teman ya, karena pertanyaan Pak Ustadz Wafi udah kita jawab, masih ada 10 detik ya. Jadi saya tegaskan lagi pertanyaan saya ke Ustadz Wafi, belum ke yang lain. Seperti apa kita menggunakan free will kita terkait dengan Quran 16 ayat yang ke-93. Silakan Pak Ustadz. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dulu tentang pertanyaan Anda, masalah free will ya. Jadi begini ya, ini saya katakan, tidak ada kitab suci yang menyuruh kita untuk bertanya kepada ahlinya, kecuali hanya Al-Quran. Di dalam Bible, kalau kita baca nih, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada anjuran dari Tuhan untuk bertanya kepada ahlinya. Sehingga kita tahu sampai detik ini permasalahan Tuhan saja banyak perbedaan pendapat dari kalangan kekristenan. Ada istilahnya oneness yang menuhankan bahwa Yesus itu adalah Bapa Allah, tapi ditentang kemudian oleh Tritunggal dan lain sebagainya. Nah, permasalahan Tuhan saja gak selesai sampai sekarang. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang menganjurkan kita bertanya kepada ahlinya kalau kita nggak tahu. Apa kata Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli Al-Quran kalau kalian nggak tahu. Bukan malah kita menafsiri sendiri. Karena kalau sampai kita menafsiri sendiri sedangkan kapasitas kita hanya kelas 2 SD mau mempelajari biologi, nggak akan bisa mas. Nah, di dalam ayat yang Anda bawa, nih ya, ini saya tunjukkan datanya. Surah An-Nahl ayat 93. Ya. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Andaikan Allah berkehendak, maka akan menjadikan kalian satu umat. Walakin tetapi yudillu, Allah menyesatkan man orang yasha'u sesuai yang dia kehendaki. Wa yahdi, dan memberikan hidayah man kepada orang yasha'u yang dia kehendaki. Walatus alunna amma kuntum ta'malun. Sungguh kalian akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kalian amalkan. Ingat, ini menunjukkan justru ada free will. Karena di sini lafalnya ta'malun. Walatus alunna, sungguh kalian akan dipertanggungjawabkan amma dari apa-apa kuntum yang kalian ta'maluna, apa yang kalian kerjakan. Tetapi ketika kalian mengerjakan apapun, ingat, Allah itu maha bisa segalanya mas. Kita mau berbuat baik, Allah belokkan kepada perkara buruk, Allah bisa. Justru lucu, kalau ada Tuhan tidak bisa membelokkan pekerjaan makhluknya. Itu lucu mas. Ada Tuhan tidak mampu menjadikan manusia ini menjadi baik atau menjadi buruk. Itu lucu, berarti gak maha kuasa berarti Tuhannya. Ketika dia tidak mampu melakukan apapun yang ada pada diri manusia. Sehingga para ulama, di sini kita lihat ya, di dalam tafsir Al-Baghawi, namanya tafsir Ma'alimut Tanzil, ini adalah tafsir yang paling sahih. Rata-rata riwayatnya sahih. Nah, maksud dari walakin yudillu mayyasha, tetapi Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki. Apa maksudnya? Bikhidlanihi iyahum. Sebab ketika manusia itu mengecewakan perintah Allah. Nah, Allah akan menyesatkan orang ketika dia mengecewakan, meremehkan, meninggalkan perintah Allah. Baru Allah akan meneruskan kesesatan mereka.
Tapi ketika orang itu berusaha untuk menjadi baik, maka wayahdi mayyasha, wayahdi dan memberi petunjuk man si Allah man kepada orang yasha'u yang Allah kehendaki, maksudnya bitaufiqihi iyahu, dengan memberikan pertolongan kepada orang itu fadlan, karena ini keutamaan bagi Allah. Jadi Allah itu maha kuasa menjadikan orang masuk surga, menjadikan orang masuk neraka, kuasa. Tetapi maha kuasa Allah itu tergantung kita. Ketika bikhidlanihi iyahum, kita sudah mengecewakan Allah, meremehkan perintahnya, baru Allah nanti akan murka kepada dia akan disesatkan oleh Allah. Tetapi ketika kita berusaha menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberi taufik. Begitu maksud ayat itu. Sesuai yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, sekarang begini Mas. Sudah saya jawab. Tadi Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda Esa, Mas. Lalu di sini saya catat Markus 12 nomor 29. Ya. Markus 12 nomor 29 ini kan kalau kita lihat rujuknya itu kepada perkataan Musa di dalam Ulangan 6 nomor 4, Mas. Ulangan 6 nomor 4 ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tetapi Musa tidak pernah ngajari Tritunggal, Mas. Lalu bagaimana kabar dengan 1 Yohanes 5 nomor 7? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, firman, Roh Kudus, dan Bapa Allah. Pernahkah Musa mengajari seperti itu? Sekian, terima kasih. Oke. Ya, sebenarnya saya malam ini kan kita bicara tentang konsep keselamatan, tidak berbicara tentang konsep ketuhanan. Kenapa larinya ke dalam konsep Tritunggal? Pernahkah Musa mengajarkan konsep Tritunggal? Tritunggal kan konsep ketuhanan, tapi nggak apa-apa. Saya jawab, tidak mungkin Nabi Musa menuliskan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 kalau dia tidak mempercayai konsep dari Tritunggal. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya jawab dulu itu ya. Sebenarnya itu berbicara tentang konsep ketuhanan itu, tapi nggak apa-apa, kita akan jawab. Oke, Nabi Musa mengajarkan nggak konsep dari Tritunggal itu? Ya teman-teman, di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 jelas sekali ya teman-teman ya. Kita bacakan, kita bukakan datanya teman-teman. Tidak mungkin Nabi Musa menuliskan ini kalau memang Nabi Musa tidak mempercayainya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, itu jawabannya ya Pak Ustadz Wafi. Tapi itu sebenarnya berbicara tentang konsep ketuhanan. Karena Pak Ustadz Wafi menyinggung konsep dari Tritunggal. Oke, Pak Ustadz Wafi tadi juga menyinggung, ya kan? Konsep Tritunggal aja itu berbeda. Ada oneness. Apakah di dalam iman Ustadz Wafi tidak ada perbedaan tentang konsep dari tauhid? Yang saya tahu, Imam Asy'ari mengajarkan tauhid dengan 1 zat dan 20 sifat. Terus ada juga yang mengajarkan Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-mawasifat. Terus ada juga tauhid diajarkan al-Maturidi. Apakah semuanya udah final juga? Itu. Kalau Pak Ustadz Wafi tadi merujuk ke dalam konsep Tritunggal, kan ada oneness itu. Kan kita sedang tidak berbicara konsep ketuhanan sebenarnya. Ayo fokus Pak Ustadz Wafi, kita berbicara tentang konsep keselamatan dan penebusan dosa. Oke, kita akan bukakan Al-Kahfi, surat yang terakhir. Berarti ayat yang ke-110 ya teman-teman ya. Saya sudah menjawab itu untuk Pak Ustadz Wafi. Ya, saya bukakan datanya. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal saleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Pak Ustadz Wafi,
yang saya ingin dapatkan contohnya tadi misalnya seperti ini Pak Ustadz. Kalau di dalam iman Kristen itu Pak Ustadz, Tuhan Yesus itu mengajarkan kami, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jelas sekali Tuhan Yesus, dan itu menjadi acuan kami supaya kami bisa mengasihi. Nah yang saya tanya dengan Pak Ustadz Wafi tadi, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang dapat dicontoh oleh Pak Ustadz Wafi dan teman-teman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Ustadz Wafi, ketika penjelasan Pak Ustadz Wafi begitu tadi tentang konsep tentang free will itu, tapi Pak Ustadz Wafi masih belum menyebutkan datanya ya. Yang free will itu di Quran berapa belum Pak Ustadz Wafi sebutkan ya. Pak Ustadz Wafi belum menyebutkan ya. Itu yang free will itu ada di Quran berapa? Seperti apa? Kita ini loh dapat apa ya? Kita ini dapat hidayah misalnya ketika kita aja udah ditakdirkan untuk disesatkan. Berarti kan free will itu tidak berjalan di situ. Itu loh simpelnya kan seperti itu Pak Ustadz. Nah terus Pak Ustadz tadi bilang kalau Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Nah saya seperti apa dengan hadis ini Pak? Sebentar saya bukakan datanya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Saya bukakan datanya ya. Di dalam hadis Muslim 16:21. Aku mohon izin kepada Robku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Kenapa Nabi Muhammad ketika memohon ampun untuk ibunya tidak diperkenankan? Silakan Pak Ustadz Wafi. Hadis Muslim 16:21. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya mengarah kepada Tritunggal? Karena Tritunggal adalah satu-satunya jalan keselamatan. Salah satu dari jalan keselamatan yang paling utama, dia percaya konsep Tritunggal, Mas. Makanya ini saya selesaikan konsep itu. Ketika konsep itu selesai dan ternyata blunder, Anda mengatakan, saya akan bertanya tuh, pernahkah Musa mengajari Tritunggal? Jawabannya pakai Kejadian 1. Kejadian 1 nomor 3 ya. Ini kalau kita bahas di dalam original teksnya, Mas ya. Ini Kejadian 1 nomor 3. Kan begini kan ya. Bahasa Indonesianya begini. Berfirmanlah Allah. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di dalam Genesis 1 nomor 3, kata berfirmanlah itu bukan Yesus, Mas. Bukan Yesus itu. Karena kata teksnya di dalam bahasa Yunani menggunakan eipen. Bukan logos sesuai Yohanes 1 nomor 1. Beda. Dafar dan amar itu beda, Mas. Dafar itu dan amar beda. Sehingga kalau dikaitkan Kejadian, yang kai eipen berfirmanlah amar, lalu dijadikan Anda sebagai logos di dalam Yohanes 1, itu gak sama. Itu gak sama-sama sekali. Apalagi Anda mengatakan bahwa ada roh Allah melayang-layang. Sejak kapan roh dijadikan Tuhan di dalam perjanjian lama? Nggak ada. Pernahkah Tuhan dinarasikan roh ini sebagai Tuhan? Dituhankan, disembah begitu? Musa menyembah roh Tuhan? Nggak ada. Salah satu, ya sudah, Musa dalam setiap dakwahnya dan nabi-nabi terdahulu pasti langsung kepada Yod Hef Waf Hei. Nggak ada perincian roh kudus. Gak ada perincian anak, gak ada perincian firman, gak ada, gak dikenalkan itu. Itu yang pertama. Makanya itu menjadi konsep yang utama untuk keselamatan umat Kristen. Makanya saya bahas. Apakah Yesus itu eipen? Tidak, Yesus logos. Di dalam Yohanes 1 nomor 1, bukan kai eipen. Bukan eipen, yang berfirmanlah sebagai amar, bukan dafar. Jadi beda Mas ya, beda. Tidak bisa. Apalagi kalau kita lihat di dalam data Sefaria, Mas. Ini ya, kalau kita buka di dalam Sefaria, data milik orang-orang Yahudi, itu kan kitab orang Yahudi nih. Ya. Nih ya. Ini Sefaria ini digunakan oleh debater Kristen juga loh. Contohnya seperti RK pakai Sefaria. Ini ya. Sefaria kita buka di dalam Tanakh misalnya. Ya, Tanakh. Ya, Kejadian 1.
nomor. Nah, ini ya. Tunggu, saya jangan terjemah dulu biar gak rusak. Nah, ini ya, nomor 3. Ini kan, roh Allah melayang-layang di atas air. Apakah dimaknai roh Allah oleh para rabi yang ada di dalam Sefaria ini? Enggak kan? Ternyata dimaknai apa? A wind from God. Angin kemuliaan yang datang dari Allah, dari Tuhan. Kalau saya tanya, ada nggak rabi sekarang yang memaknai ini adalah roh Allah? Rabi di abad sekarang yang memaknai roh Allah ini sebagai roh Allah yang melayang-layang. Kan nggak nyambung, Mas. Dari ayatnya nggak nyambung gitu loh. Kok bisa roh Allah melayang-layang di atas air ini? Ngapain kan begitu kan? Ini ternyata a wind, angin from yang datang dari Tuhan. God. Ini Sefaria dan isinya banyak penafsiran para rabi karena itu adalah kitabnya orang Yahudi. Masalah ayat yang saya bawakan. Itu ayat berapa yang tadi masalah free will? Tuh saya sampai bisa buka di dalam surah Al-Anfal ayat 17. Al-Anfal 17. Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Dan ingat, buat apa kita bisa beramal kalau memang kesesatan itu di tangan Tuhan? Loh, saya kan sudah jawab tadi di dalam tafsir Al-Baghawi. Allah akan menyesatkan orang ketika orang itu meremehkan perintahnya. Jadi ada dampak gitu, Mas. Tidak langsung Allah itu menetapkan orang tersesat. Enggak. Makanya saya baca tadi. Nah, kemudian apa sih akhlak Nabi Muhammad yang tertera di dalam Al-Quran yang bisa dicontoh oleh kita? Kan begitu kan? Ya, sebelum saya jawab yang tadi ya. Ini ya, buka surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akumur rasul, telah datang kepada kalian rasulun, maksudnya Nabi Muhammad min anfusikum, dari diri kalian semua. Dia azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Bagaimana sifat Nabi Muhammad? Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ini yang dijadikan teladan oleh kita, penyayang, penyantun, sopan, akhlaknya tinggi. Itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Surah Taubah ayat 128. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Jika ada hal lain yang bisa saya bantu, Yuk. Oke, terima kasih Pak Ustadz Wafi. Ya, makanya saya bingung tadi ya. Kita sudah punya kesepakatan, kita hari ini berbicara tentang konsep keselamatan dan penebusan dosa. Tidak berbicara tentang konsep ketuhanan. Kenapa dari tadi Pak Ustadz Wafi konsep ketuhanan terus? Apa tidak punya data untuk konsep keselamatan gitu loh. Kita lagi berbicara fokus. Kita berbicara konsep keselamatan, tidak konsep ketuhanan. Saya tadi sudah memberikan bonus satu, saya jawab. Di mana Nabi Musa mengajarkan Tritunggal, Kejadian 1 tapi 3. Itu udah bonus, padahal itu udah di luar konteks. Kita sedang berbicara konsep ketuhanan. Makanya saya tidak akan menjelaskan apapun lagi karena itu udah di luar tema. Kita mau bicara konsep ketuhanan atau kita mau bicara konsep keselamatan. Kalau memang berbicara konsep ketuhanan, ayo kita udahi konsep keselamatannya. Kita berpindah ke dalam konsep ketuhanan. Jelas. Itu. Yang dari tadi Pak Ustadz Wafi menyebutkan konsep ketuhanan. Sekarang kita bicara tentang konsep apa, Pak? Kita bicara konsep keselamatan dan penebusan dosa. Itu ya. Silakan kalau Pak Ustadz Wafi mau membantah, tapi saya tidak akan menanggapi apapun karena kita tidak berbicara tema konsep ketuhanan. Yang kita berbicara konsep keselamatan dan penebusan dosa. Itu. Nah, Pak Ustadz Wafi tadi bilang, buat apa kita beramal? Kalau kita disesatkan, berarti amal adalah salah satu cara untuk kita diselamatkan. Betul, seperti itu ya. Nah, seperti apa dengan hadis ini? Sebentar, saya bukakan datanya. Ya, Pak Ustadz Wafi tadi juga belum menanggapi ya, kenapa ibu Nabi Muhammad itu tidak diselamatkan ya. Itu belum Pak Ustadz Wafi tanggapi, saya tambahkan satu hadis lagi Pak Ustadz. Oke, hadis Muslim 5037. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh karena amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rabb-Mu melimpahkan rahmat
padaku. Itu ketika Pak Ustadz Wapi tadi bilang, buat apa kita beramal? Loh, di sini tertulis Pak, amal itu tidak menyelamatkan Pak. Hadis Muslim 5037. Dan saya ingatkan Pak Ustadz Wapi belum menjawab pertanyaan saya hadis Muslim 1621. Ibu Nabi Muhammad kenapa tidak diberikan ampunan? Nah, saya belum menambah ke pertanyaan yang lain. Sebenarnya masih banyak pertanyaan saya, tapi saya minta Pak Ustadz Wapi menjelaskan dulu dua hadis yang saya bawakan. Hadis Muslim 5037. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan, tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rohmu melimpahkan rahmat padaku. Saya tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi. Tertulis letterlek seperti itu. Terus di dalam hadis Muslim 1621, sebentar saya kena puzzle ya. Bentar dulu ya teman ya. Saya kena puzzle dulu. Oke teman-teman. Ya, saya minta penjelasan tentang hadis ini Pak. Dua hadis yang saya bawakan. Rasulullah bersabda, aku mohon izin kepada Robku untuk memohon ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Saya bertanya tidak jauh dari konsep keselamatan. Nah, ketika Pak Ustadz Wapi ingin bertanya, ayolah bertanya konsep keselamatan dan penebusan dosa. Dari tadi pertanyaan saya fokus ke dalam konsep keselamatan dan penebusan dosa sesuai tema yang kita sepakati untuk pagi ini. Tapi kalau memang mau dirubah ke tema konsep ketuhanan langsung, kita langsung rubah, nggak apa-apa. Kita akhiri konsep keselamatannya. Jadi saya bisa menjelaskan konsep ketuhanannya setelah ini. Ya, saya cuma bertanya dua hadis itu, saya minta penjelasannya dari Pak Ustadz Wafi ya, jangan melebar ke dalam konsep ketuhanan lagi ya Pak ya. Itu dari awal kita udah janji konsep keselamatan dan penebusan dosa. Silakan Pak Ustadz Wafi, sebentar ya teman-teman ya, masih ada 19 detik ya, karena saya tidak menanggapi apapun, teman-teman. Karena udah di luar tema ya. Ya buat teman-teman bantu di tap-tap layar dulu ya teman-teman ya. Oke Pak Ustadz Wafi silahkan diterima. Bentar ya. Oke. Oke Pak, silahkan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau Anda tidak mau menanggapi nggak apa-apa, karena saya anggap kenapa saya mengarah kepada konsep Tuhan, karena kalau konsep keselamatan ini dari jalur Tuhannya belum selesai, maka nggak akan ada keselamatan sama sekali, gitu. Konsep ketuhanannya belum selesai, maka nggak akan ada keselamatan sama sekali. Justru itu yang paling inti sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Di awal sampean mengatakan begini, setelah ini akan saya jawab. Firman jadi manusia karena manusia telah jatuh di dalam dosa, Mas. Pertanyaannya sebelum saya jawab dua hadis tadi, kenapa Yesus datangnya belakangan bukan setelah Adam langsung begitu? Bukankah dulu di dalam PL sudah banyak orang yang berbuat dosa? Jawab pakai data ya, jawab pakai data ini ya. Kenapa datangnya belakangan, baru berabad-abad Yesus baru datang? Kenapa bukan dari dulu konsep itu diterapkan? Di zaman Musa, di zaman Noah. Kok baru datangnya belakangan? Kenapa? Kok baru ada konsep itu? Dan Musa tidak pernah mengenalkan konsep keselamatan itu ditebus di tiang salib. Musa tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bagaimana nasib orang-orang terdahulu? Kemudian Yesus, kalau memang nih kan Anda mengatakan firman jadi manusia karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Kalau manusia jatuh dalam dosa kan sudah sejak dulu, Mas. Kenapa turunnya belakangan gitu? Dan Musa tidak pernah, Yesaya tidak pernah mengatakan keselamatan akan datang dari tiang salib dan nanti dia akan dibagikan dan bla 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 bla. Gak ada. Pengajaran itu udah ada dari dulu. Kenapa datangnya belakangan? Jawab pakai data. Nah, lalu Anda selalu mengaitkan di awal bahwa Allah ini maha penyesat begini-begini. Saya sudah menjawab di tafsir Al-Baghawi bahwa orang yang meremehkan perintah Allah, maka dengan itu dia akan disesatkan oleh Allah. Data seperti itu ada di kitab Anda. Ada, Mas. Ini ya, kita buka contohnya. 2 Tesalonika 2 nomor 11.
Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Loh, kalau Allah itu mampu mendatangkan kesesatan, buat apa free will-nya? Kan sama nanti pertanyaannya. Buat apa free will kita berarti? Ikhtiar kita buat apa? Toh Allah kok yang menentukan kesesatannya. Ada data seperti ini di kitab Anda gitu loh. Makanya saya jawab pakai data. Coba nanti itu dijawab. Lalu tentang ayat, tentang hadis, ya, ibu Nabi Muhammad SAW. Kenapa tuh ibu Nabi kok tidak diizinkan Nabi Muhammad berziarah kubur? Ingat mas, ya, ibu Nabi itu ahlul fatroh. Ini ya. Ini buka di dalam syarah Sahih Muslim karena itu adalah kitab Sahih Muslim. Nih ya. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Sahih Muslim ya. Anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala finar falamma qafa da'ahu faqala inna abi wa abaka finar fihi anna man mata 'alal kufri fa huwa finar. Kalau orang mati dalam keadaan kafir dia di neraka wala tanfa'uhu qarabatul muqarribin. Jadi korobah keluarga dekat dia akan berfungsi kepada dia kalau dia sudah mati kafir. Wa fihi anna man mata fil fatrah ala makanas alaihi al-arab fi ibadatil awthan fahuwa min ahlin nar wa laisa hadza muakhadha qabla bulughi da'wah. Jadi sebelum Nabi datang ke dia, ya, dakwah Nabi datang ke dia, maka dia itu surga. Apakah ada ayatnya di dalam Al-Qur'an? Ada. Tar ya. Saya sebutkan ayatnya. Ini sampean buka di dalam surah Al-Isra ayat 15, Mas. Al-Isra ayat 15. Nih ya. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami mengazab suatu kaum sampai kami mengutus utusan kepada dia. Ini ya. Hatta nab'atsa rasula, sampai mengutus utusan kepada dia. Lah orang tua Nabi itu tidak kesampaian dakwah Nabi. Sehingga dia masuk surga lah. Kalau dia sudah dipastikan masuk surga, ngapain didoakan? Pernahkah sampai membaca sebuah hadis ya? Nabi datang ke kuburannya Sayyidina Umar. Ya Allah, ampunilah Sayyidina Umar. Gak ada, karena Sayyidina Umar sudah masuk surga. Gitu loh. Pernah Anda mendengar Nabi datang ke kuburannya Sayyidina Abu Bakar? Ya Allah, semoga Sayyidina Abu Bakar masuk surga. Gak pernah, sudah dijamin surga kok. Begitupun ibu Nabi, ahlul fatroh. Begitu loh, surah Al-Isra ayat 15. Sekian, terima kasih. Sebelum saya jawab pertanyaan Anda yang selanjutnya nanti ya. Oke, Pak Ustadz, berarti ada pertanyaan saya yang belum dijawab ya, Pak Ustadz ya. Ya, saya menjawab dulu ya pertanyaan Pak Ustadz ya. Kenapa Tuhan Yesus itu baru datang? Kenapa tidak dari zaman dulu aja? Itu kan yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz Wafi. Ya, saya jelaskan dulu Pak ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu Pak baru datang Pak? Karena itu adalah rancangan Allah yang sempurna. Ayatnya gimana Pak? Kalau saya berbicara pakai data, Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jelas Pak, semua itu adalah rancangan Allah. Dan itu sudah dinubuatkan Pak di dalam perjanjian lama. Kalau Tuhan Yesus itu harus menderita dan mati di kayu salib di dalam Yesaya 53. Jelas sekali. Itu ya. Nah, tadi Pak Ustadz Wafi tadi bilang, ya udah kalau tidak mau bicara tentang konsep ketuhanannya, sebenarnya merujuk kepada konsep ketuhanan. Ya sebenarnya kalau memang mau luruskan dulu konsep ketuhanannya, tema kita konsep ketuhanan dulu tadi, baru konsep keselamatan, karena itu dua hal yang berbeda. Oke, masih ada pertanyaan saya yang belum ditanggapi Ustadz Wafi ya. Nah sekarang saya tambahkan satu pertanyaan saya untuk Pak Ustadz Wafi. Bentar ya. Pak, saya cuma minta penjelasan Pak ya, saya tidak menafsirkan apapun, saya cuma minta penjelasan. Di dalam Quran 64, sebentar.
Surat At-Taghabun ayat ke-17. Saya minta penjelasan aja. Oke, surat ke-64 ayat ke-17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipat gandakan balasan untukmu dan akan mengampunimu. Allah Maha mensyukuri lagi Maha penyayang. Maksudnya ini pinjaman seperti apa, Pak? Sehingga Allah dapat mengampuninya. Saya minta datanya ya dengan Pak Ustadz Wafi, surat ke-64 ayat ke-17 ya Pak ya. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipat gandakan balasan untukmu dan mengampunimu. Allah Maha mensyukuri lagi Maha penyantun. Nah, maksud pertanyaan saya, pinjaman-pinjaman seperti apa yang dimaksudkan di dalam Quran 64 ayat ke-17 sehingga Allah mengampuninya? Itu yang menjadi pertanyaan saya, dan tadi ada pertanyaan lagi yang belum dijawab Pak Ustadz Wafi ya. Nah, jadi teman-teman ya, saya jelaskan dulu ya, saya tambahkan dulu untuk teman-teman semua yang di bawah. Jadi gini, kenapa Tuhan Yesus itu baru datang, kenapa tidak dari dulu ya? Karena seperti yang saya narasikan tadi, yang pertama itu rancangan Allah, yang kedua itu untuk penyelamatan. Maka dari itu saya bilang tadi ya, berkali-kali saya bilang, bahkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Makanya digenapi di dalam perjanjian baru. Maka dari itu di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 itu jelas sekali. Tuhan Yesus itu menebus kita dengan darahnya yang mahal. Ya teman-teman ya. Jadi jelas sekali kenapa Tuhan Yesus itu baru datang di abad pertama. Kenapa tidak dari zaman Musa? Gitu. Karena memang sudah dinubuatkan dan digenapilah oleh Tuhan Yesus. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Nah, terkait dengan pertanyaan saya cuma minta penjelasan, saya tidak mau menafsirkan apapun. Surat ke-64 ayat yang ke-17, pinjaman-pinjaman seperti apa yang bisa untuk mengampuni? Oke. Itu, saya minta data dan dalilnya dari Pak Ustadz Wafi ya. Terus pertanyaan saya yang satu lagi tadi belum dijawab ya Pak ya. Terus silakan Pak. Yang Ustadz pertanyaan Wafi, satu tadi apa yang belum dijawab tadi? yang ini Pak, amal. Oh oke, amal. Ya, yang masalah amal Pak ya, yang hadis yang saya bawakan itu Pak Ustadz Wafi belum menjawab ya. Berarti amal dan Quran 64 ayat yang ke-17 Pak. Silakan Pak Ustadz Wafi. Oke. Benar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama surah At-Taghabun ayat 17. Ini ya, maksud meminjamkan kepada Allah itu apa? Kan begitu. Ini ya. At-Taghabun ya, in tuqridullaha qardan hasanan ini ya. Yudha'afhu lakum wa yaghfir lakum. Jadi intukridu dari kata qorodo. Ketika kamu meminjamkan Allah kepada Allah qordon, pinjaman hasanan yang baik, maka yudha'if, Allah akan melipat gandakan kepada pinjaman itu lakum untuk kalian. Wa yaghfir, dan akan mengampuni dosa lakum kepada kalian. Maksudnya apa? Ini maksudnya. Ini ya. I'lam, ketahuilah anna qaulahu intukridullaha qardhan hasanan, maksud dari ayat Allah, ini tafsir Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, maksud meminjamkan ya kepada Allah pinjaman yang baik, in tunfiku fi ta'atillah. Maksudnya ketika kalian bersedekah di dalam ketaatan kepada Allah, mutaqaribina ilaihi, ingin mendekatkan diri, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, maka yajzikum bidhafi, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Kita bersedekah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, begitu maksudnya. Kemudian masalah hadis bahwa kita itu tidak akan selamat dengan amal misalnya. Hatta Rasulullah, sampai Rasulullah sendiri tidak bisa selamat dari amal, kan begitu. Dan tapi dari rahmatnya. Ya bener Mas, bener memang. Gak ada orang amalnya baik tapi gak beriman kepada Allah, percuma.
Karena Allahnya yang diharapkan. Dia beramal baik, bersedekah, ya, mengasihi sesama. Tapi dia tidak beriman sama Allah. Ya percuma semuanya. Makanya tadi saya kenapa bahas konsep ketuhanan? Karena intinya kalau konsep Tuhannya gak selesai, maka semua amal itu akan hilang. Begitu maksudnya. Ya betul. Amal kita, amal semua orang gak akan berfaedah kalau Allahnya gak kena. Gitu loh. Makanya beriman dulu kepada Allah, ridho Allah kena dulu, maka semua amal kita akan berfaedah. Begitu loh maksudnya. Maka itu adalah rahmat dari Allah. Dan ingat, salah satu rahmat dari Allah yang paling besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka", tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan, kecuali menjadi rahmat lil alamin, bagi orang-orang semesta alam. Begitu. Makanya ikut Nabi Muhammad berarti akan mendapatkan rahmat Allah. Begitu. Nah, kemudian Mas tadi mengatakan nubuatan katanya. Di Yesaya 55 ya. Mas, kita kalau lihat konteks Yesaya 55 itu nggak berbicara tentang nubuatan Yesus, Mas. Yesaya dengan Yesus itu jaraknya kan ratusan tahun tuh. Ya. Yesaya ini kalau kita lihat ya, konteks dari perikopnya, ceritanya, nggak membahas Yesus sama sekali. Ketika Anda menafsirkan, berarti kan Anda menafsirkan kan, bahwa maksud dari Yesaya itu rancangan adalah rancangan nanti Yesus yang akan mati, nggak nyambung, Mas. Karena Yesus yang akan mati itu begini. Kalau Anda buka di dalam Lukas 24 nomor 46, ini ya. Lukas 24 nomor 46. Nih. Katanya kepada mereka, kata Tuhan nih kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Nah, coba sebutkan ayat ini di dalam PL, Mas. Di mana ayat ini? Ada kata-kata, ada tertulis demikian. Ya, tertulis ini ya. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di mana ayat ini, Mas? Di dalam Perjanjian Lama. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali, Mas. Iya, jadi ayat ini gak ada. Ini entah Lukas salah ngutip atau apa, saya nggak paham. Apakah Lukas salah mengutip Perjanjian Lama? Saya nggak paham. Tapi Lukas secara tegas menuliskan dengan tinta merah, berarti kata-kata Yesus ya. Katanya kepada mereka, berarti kata-kata Yesus ada tertulis nih. Demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Di mana Perjanjian Lama menjelaskan ini? Persis seperti ini. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati di hari yang ketiga lagi. Di mana tertulisnya ini, Mas? Di Perjanjian Lama. Nah, kalau ini memang tertulis dalam Perjanjian Lama, maka saya percaya ada nubuatan. Kalau Yesaya itu gak nyambung, gak bisa diarahkan ke nubuatan. Karena perikopnya gak membahas tentang Yesus sama sekali. Sekian, terima kasih. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke. Oke, saya mau ini dulu ya, menjawab pertanyaan Pak Ustadz Wafi. Tapi apa yang saya mau jawab ketika Pak Ustadz Wafi aja menyebutkan ayatnya salah. Saya tidak pernah menyebutkan Yesaya 55. Yang saya sebutkan Yesaya 53 itu nubuatan untuk Tuhan Yesus. Saya 53 ayat 7 sampai 8 itu nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus. Ketika Pak Ustadz aja salah menyebutkan ayatnya. Oke, setelah ini silakan Bapak bertanya ulang lagi dengan saya ya. Itu bukan Yesaya 55. Memang tidak sama perikopnya. Kalau saya tidak menyebutkan Yesaya 55. Yang saya sebutkan Yesaya 53. Nah silakan Pak Ustadz bertanya ulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua Pak, karena saya ada keterbatasan Pak, yang bisa bahasa Arab kan cuma Pak Ustadz Wafi. Teman-teman di bawah juga yang Muslim tidak semuanya kan bisa kan. Itu kalau menjelaskan tolong ditranslatekan Mbak ya. Jadi kan bisa terbuka semua. Itu tolong ditranslatekan ke Indonesianya Pak. Karena saya jujur Pak, saya tidak bisa bahasa Arab. Itu jadi saya tidak tahu yang Bapak sampaikan itu apa. Jadi saya minta ketika Pak Ustadz Wafi menjelaskan ya kan, tolong ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Jadi kan kita tahu Pak. Itu terlihat di situ ya, ditranslate-nya biar buat pelajaran juga kan.
menambah pelajaran untuk saya. Tapi kalau Bapak asal menyebutkan, kan Bapak sendiri yang paham artinya. Saya juga kan nggak paham, Pak. Teman-teman di bawah juga mungkin ada yang nggak paham kan, itu. Nah, jadi saya tidak mau menambah pertanyaan dulu teman-temannya. Ketika saya tidak tahu yang dibacakan Pak Ustadz Wapi tadi, saya tidak tahu arti sebenarnya apa. Bukan saya menuduh ya, enggak ya. Itu, tapi kan alangkah eloknya ketika saya buka data kan semua orang mengerti dengan tulisan itu. Tapi Pak Ustadz Wapi tadi cuma melihatkan Arabnya dan diterjemahkan sendiri tanpa ada terjemahnya untuk saya. Itu kan saya harus cross check. Itu ya teman-temannya. Karena kalau saya harus buka sendiri saya nggak tahu datanya dari mana nanti. Itu takut berbeda data, bahkan saya yang kena ya kan. Itu. Nah jadi saya mau kemana lagi ini tadi ya? Bingung. Ya kan? Jadi gini aja. Bisa nggak saya potong sedikit, Mas? Boleh, silakan. Anda itu tadi menyebutkan Yesaya 55, Mas, bukan 53. Ya, Pak. Saya selalu menyebutkan Yesaya 53, Pak. Okay. Ini ya, yang sampean baca itu ini tadi, Mas. Itu saya catat. Ini ya. Oke, silakan. Yesaya 55 nomor 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Oke. Ini loh yang Anda bawa tadi. Ya, Yesaya 55. Jadi rancangan ini yang Anda bawa itu Yesaya 55 bukan 53, Mas. Siap, boleh saya tanggapi, Pak? Boleh saya tanggapi? Ya, terus. Itu ketika saya betul yang saya sebutkan awal itu Yesaya 55. Saya sebutkan itu betul. Tapi ketika nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus, saya menyebutkannya Yesaya 53. Saya menyebutkan Yesaya 55 itu tentang rancangan Allah. Menjawab pertanyaan Pak Ustadz Wapi, kenapa Tuhan Yesus baru datang sekarang? Lah itu rancangan Allah. Maka saya sebutkan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Tapi untuk kematian Tuhan Yesus saya sebutkan sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Nah jadi Pak Ustadz Wapi tadi tidak mendengar. Pak Ustadz Wapi kan bertanya, ini pertanyaan Pak Ustadz Wapi ya, betul ya? Kenapa Tuhan Yesus baru datang? Kenapa tidak pada zaman Musa? Maka saya jelaskan tadi, itu adalah rancangan Allah. Ayatnya mana? Karena Pak Ustadz Wapi minta datanya, saya sebutkan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Jelas sekali, itu adalah rancangan Allah. Nah, untuk kematian Tuhan Yesus di kayu salib, itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Itu. Jadi saya menyebutkan dua ayat. Nah, ketika Pak Ustadz Wapi tadi bilang, sejak kapan Yesaya 55 itu nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus? Lah memang saya tidak ngomong itu, Pak. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 ketika Pak Ustadz Wapi bertanya, kenapa Tuhan Yesus itu baru datang sekarang? Kenapa tidak di zaman Musa? Saya jawab tadi, karena itu rancangan Allah. Ayatnya mana? Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Nah, terus saya jelaskan, untuk kematian Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53.